السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada penghalang yang ke-11 dari penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah al-hizbiyah. Sudah dibahas tentang hizbiyah, seseorang yang mengukur sesuatu dengan kepentingan hizibnya, kepentingan kelompoknya, mengukur dengan asabiyah, dan khawatir ketika menerima kebenaran takut terpecah hizibnya, takut terpecah kelompoknya, sehingga dia tolak kebenaran karena hizbiyah. Sampai kita pada ucapan wal haqqu as-sawiyyu anna ad-din lil waqi' al-mawzun bi mizan asy-syara'. Yang namanya kebenaran yang lurus adalah bahwa agama pada apa-apa yang diukur dengan ukuran syariat, itu yang namanya agama. Ukuran syariat tentunya Alkitab was sunnah. Fayuqirru ma yuqir, menetapkan apa yang ditetapkan dalam Quran dan sunnah. Wa yunfi ma yunfi, dan menghilangkan apa yang ditiadakan oleh kitab was sunnah. La fi qalibil hizb, bukan dengan kepentingan hizb, kelompok. Bima rusima lahu min hududin wa utur yabaha mizanus syara', bukan dengan ukuran standar kelompok, organisasi, atau rusum, garis-garis yang sudah ditentukan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebuah organisasi, bukan itu. Wala hudud wa utur yang ya'baha mizanus syara', yang bertentangan dengan ukuran syariat. Wa minhajin nubuwah, dan bertentangan dengan manhaj kenabian. Khonifidina azakumullah. Berarti disebutkan kesimpulannya bahwa yang namanya agama adalah apa yang diukur dengan Quran was sunnah, apa yang dipegang oleh para salaful ummah, itu yang namanya agama. Tidak diukur dengan kelompok tertentu, tidak diukur dengan kepentingan organisasi,
Tidak diukur dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, batas-batas, garis-garis organisasi, ila akhirih. Yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak. Walamma zahara amrul hizbiyah wal hizbiyin walladhi talama sa'au fi kitmanihi amman la yaqbalhu hatta la yufsid tanzimahum narahum ba'da dhalika yarqa'una lihizbiyatihim bida'wa anna man yuharib wa yunkir al-hizbiyah huwa fi haqiqatil amr mutahazzib du jama'ah. Ketika tampak perkara hizbiyah ini, penyakit hizbiyah dan munculnya para hizbiyin yang mereka selalu berupaya fikit manihi, berupaya untuk menyembunyikannya dari orang-orang yang tidak mau menerima, hatta la yufsid tanzimahum, agar kata mereka tidak merusak organisasi mereka. Narahum ba'da dzalik, kamu lihat atau kita lihat setelah itu, yarqa'una li hizbiyatihim, mereka selalu menambal sulam kepentingan hizbiyah. Bid'awa, dengan alasan bahwa siapa yang yuharib wa yunkiril hizbiyah, siapa yang mengingkari hizbiyah, siapa yang menolak atau memerangi hizbiyah, dianggap mereka punya jamaah sendiri. Artinya melihat orang lain dengan kacamata dia sendiri. Dia membuat kelompok, satu hizib. Kalau ada yang mengingkari kelompoknya, itu karena mereka punya jamaah sendiri. Mereka hizbiyah. Maling, teriak maling. Hizbi menuduh orang yang tidak mau berintima pada hizbiyahnya dikatakan hizbi. Padahal dia hizbi. Mengapa demikian? Karena mereka selalu mengukur dengan diri mereka sendiri. Paling-paling dia juga seperti kita, begitu. Sehingga barakallahu fikum sering terjadi kesalahpahaman terhadap dakwah salafiyah ini karena mereka memandangnya dengan kacamata hizbiyah mereka. Ketika kita bicara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak mengapa, la aiba, tidak mengapa, tidak ada aib untuk menisbatkan diri kepada salaf. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Kata mereka, kan sama saja. Kita bicara tentang kullu ma fihi hasan, bahwa ikhwanul muslimin punya sarhun, kullu ma fihi hasan, semuanya baik. Mereka juga lihat bahwa salaf semuanya baik. Sama kan? Mereka juga hizbiyah. Bagaimana membantahnya? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, karena mereka memandang dengan kacamata mereka. Mereka sekelompok organisasi, satu pemimpin, satu tokoh memiliki garis-garis tersendiri, aturan-aturan tersendiri, baiat pada imamnya, kemudian mengira kita juga seperti itu. Padahal yang dimaksud salaf bukan sebuah organisasi tertentu. Yang kita katakan salaf adalah manhaj yang hak, bahwa manhaj mereka enggak ada kejelekan padanya. Bukan kelompok dalam artian organisasi, sama sekali tidak. Kita sedang berbicara tentang mereka, para salafus saleh, para sahabat. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah ummah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian umat yang terbaik. Siapa yang disebut kalian ketika itu? Para sahabat. Bahkan disebutkan dengan lafadznya, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Disebutkan muhajirin wal ansar. Demikian pula di ayat lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepada mereka yang berbaiat kepadamu. Siapa yang berbaiat kepada Nabi? Sahabat juga. Manhaj mereka hak. Prinsip-prinsip mereka hak. Mereka di atas kebenaran. Manhaj mereka tidak ada kejelekan padanya. Manhaj mereka. Adapun manusia satu persatu, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tetapi manhaj yang mereka pegang adalah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi mereka para hizbiyun,
dengan berbagai macam bentuk kelompoknya, firqah-firqahnya, yang mereka namakan jamaah, padahal firqah. Selalu menganggap bahwa kita pun seperti mereka. Karena selalu mengatakan bahwa manhaj salaf, manhaj yang benar, ikutlah manhaj salaf ila akhirih. Seakan-akan kita juga seperti mereka punya kelompok. Padahal sama sekali tidak mengajak pada kelompok tertentu. Mengajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada manhaj para sahabat. Titik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wala syakka anna hadzal iltifaf mafdhuh wa tahayul makshuf. فأين من اجتمع على الحق من غير تواطؤ وإنما اتباعا للكتاب والسنة. Tidak ragu lagi bahwa apa yang mereka katakan tadi, iltifaf yang mafduh, yang terbongkar kejelekannya, kesalahannya, tahayul maksyuf, itu adalah hilah, tipu daya yang sangat gamblang jelas. Tipu daya, tuduhan hizbiyah kepada ahli sunnah. Fa'aina man ijtama'a 'alal haqqi min ghairi tawatu' wa inama ittiba'an lil kitabi was sunnah. Maka di mana mereka-mereka yang berkumpul di atas kitab dan sunnah dibandingkan dengan kelompok-kelompok hizbiyah? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalian tidak dipaksa untuk berbaiat pada fulan wa fulan. Kalian tidak dipaksa untuk masuk organisasi tertentu, partai tertentu, dengan imam tertentu. Tidak. Tetapi kalian, kita semua saling mewasiatkan, saling menasihatkan untuk kembali pada kitab wa sunnah. Kembali kepada dalil-dalil. Kembali kepada salaf dalam memahami agama ini. Sama sekali bukan hizbiyah. Wa innama ittiba'an lil kitabi wa sunnah. Tetapi hanya ngikut dengan kitab wa sunnah. Kama hiya tariqata ahli sunnati qatibatan, sebagaimana jalannya para ahli sunnah seluruhnya. Walaupun berbeda-beda negerinya, walaupun berbeda-beda zamannya, bangsanya, sukunya, tapi mereka memiliki prinsip yang sama, yaitu berpegang dengan kitab was sunnah. Fi masyariqil ard wa magharibaha, di timurnya dan di baratnya, seluruh Ahlus sunnah berpegang dengan prinsip yang sama. Walaupun gak kenal, apalagi baiat. Kenal aja enggak. Apalagi baiat pada seseorang tertentu, tidak. Tetapi manhaj mereka sama, maka mereka satu jamaah. Min ulaika alladhina ansha'u hizban wa nasabu li anfusihim amiran. Di mana Ahlus sunnah yang seperti ini dibandingkan dengan ulaik, dibandingkan dengan mereka alladzina ansya'u hizban, yang membentuk satu hizib, satu partai, satu kelompok, satu organisasi, yang mereka pasang pimpinan mereka, amir, dan wa talabu lahul bai'ah, dan meminta untuk dibaiat, atau bahasa halusnya ahad, perjanjian. Oh, ini bukan baiat, ini cuma perjanjian, kalian harus janji setia. Ya sama itu juga baiat. Wal wala was-sami wat-tha'ah, diperintahkan untuk al-wala, berloyalitas kepada pimpinannya dan kelompoknya, dan harus sam' wat-tha'ah, dengar taat pada pimpinannya. Pertama masuk ke kelompok mereka, pertama diajak, hanya diberi ta'rif. Mereka juluki fase ta'rif, pengenalan saja. Dan pada waktu-waktu pengenalan itu diajarkan surat Al-Hujurat. Untuk ukhuwah sesama mereka. Bikin halqah-halqah. Setelah mereka erat, kemudian mulai takwin, pembentukan. Diajarkan pada mereka surat Al-Anfal. Tentang perang, tentang jihad, tentang ini dan sebagainya, sampai perlunya ada pemimpin dalam perang. Setelah itu, fase ketiga adalah tanfidz. Dan itu pernah saya dengar dari mereka langsung. Takwin, ta'rif, takwin, tanfidz. Nah, tanfidz ini khusus. Tanfidz itu penerapan. Mulai
diajak mereka untuk baiat. Kita sudah punya imam. Karena sudah dibentuk, sudah ditakwin di fase kedua. Fase ketiga, bahwa kita sudah punya imam dalam jihad ini. Kalian harus baiat. Baiat untuk setia. Sami'na wa ata'na. Kalau kalian ditugaskan, kalian harus taat. Diajak baiat. Setelah itu jadilah mereka seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Diseret kemanapun, iya. Diseret ke kiri, ke kanan, na'am. Karena sudah terikat dengan baiat. Padahal baiat kepada selain penguasa untuk baiat ta'ah itu adalah bid'ah. Baiatut ta'ah hanya pada penguasa. Baiat untuk dengar dan taat itu hanya pada penguasa. Tetapi kelompok-kelompok hizbiyah semuanya punya imam yang mereka baiat. Hampir semuanya. Apakah mereka namakan baiat atau mereka namakan ahad, janji dan sebagainya. Waltazamu usul al-hizb. Setelah itu mereka harus berpegang dengan prinsip-prinsip kelompok. Walau kanat mukhalifatan lil kitabi wa sunnah. Walaupun menyelisihi kitab wa sunnah. Walaupun kau ingatkan dengan ayat dan hadis. Ini bertentangan dengan ayat. Ini bertentangan dengan hadis. Jawabnya, saya sudah berjanji setia. Saya untuk siap taat. Sami'na wa ta'na. Saya tidak akan membantalkan sumpah saya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaru yuwaluna wa yu'aduna 'alal hizb. Setelah itu mereka berwala dan bara di atas hizibnya. Memasang kebencian dan kecintaan di atas hizib. Kalau sesama hizib dia cinta, kalau di luar hizib dia musuh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maqsudu huna أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksud yang kami inginkan adalah bahwa umat ini, umat Islam, walhamdulillah, selalu di dalamnya ada orang yang cerdas. Yatafattan lima fi kalami ahlil batin. Selalu lihat, teliti, jeli, mendengar ucapan-ucapan ahlul batil. Ketika berbicara kebatilan-kebatilan. Dan selalu dibantah. Alhamdulillah. Sehingga sepanjang masa tidak pernah lolos kelompok hizbiyah, kelompok sesat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Selalu ada yang membantah. Selalu ada yang yarud alaihim. Termasuk pemikiran hizbiyah tadi. Ketika muncul kelompok-kelompok sempalan membaiat pimpinannya untuk sam' wa ta'ah, langsung para ulama berbicara. Itu hizbiyah. Muhdatsah, perkara bid'ah. Wahum lamma hadahumullahu bihi yatawafaquna fi qabulil haqqi wa raddil batil ra'yan wa riwayatan min ghairi tasya'ur wala tawatu'. Dan mereka ketika Allah beri hidayah dan mereka selalu kompak dalam menerima kebenaran dan dalam membantah kebatilan. Masih ucapan Syekhul Islam menyatakan selalu ada setiap zaman orang-orang cerdas, para ulama yang jeli melihat ini bid'ah. Langsung dibantah. Dan mereka ini selalu kompak, cocok, menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Padahal tidak ada janji. Tidak ada mereka untuk sepakat nanti kita begini, nanti kita begitu. Tidak ada. La ra'yan wa la riwayatan. Min ghairi tasya'ur, bahkan tidak terasa, tidak merasa. Imam Fulan di San'a, wa Imam Allan di Mesir, dan Imam Fulan di Irak berbicara, menerima kebenaran dan membantah kebatilan. Ternyata ucapannya sama. Limadha? Mengapa demikian? Karena mereka memiliki manhaj yang sama, berpegang dengan prinsip yang sama. Dasar mereka Quran dan Sunnah. Dan mereka memahaminya dengan pemahaman generasi pertama yang dipuji dalam Quran dan Sunnah. Sehingga mereka pas cocok.
min ghairi tawatu, tanpa direncanakan. Alhamdulillah. Ikhwan fillah a'azakumullah, berbeda dengan kelompok-kelompok tadi yang berencana, mari kita sepakati ini, kita sepakati ini, kita sepakati ini. Ternyata ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tetapi karena sudah sepakat, mereka pegang. Ini sudah amar mu'tamar. Pernah dengar istilah itu? Ini sudah amar mu'tamar. La amrullah wa amr rasul taruktumuha. Bagaimana dengan perintah Allah? Dengan amar dari Allah? Bagaimana dengan amar dari Rasulullah SAW? Tapi ini sudah amar mu'tamar yang ke-13 kemarin. Oh, ini sudah keputusan rapat kemarin. Oh, ini sudah syattan bainahuma. Maka berbeda sekali antara dua golongan. Golongan hizbiyun dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kan mereka sepakat dalam satu masalah, berarti mereka hizib. Kalaupun dikatakan hizib, maka mereka hizbullah. Kenapa hizbullah? Karena mereka tidak disatukan kecuali dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disatukan kecuali dengan Al-Qur'an. Tidak disatukan kecuali dengan dalil-dalil. Sehingga mereka kenal pun tidak bisa sama pemikirannya, pemahamannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, anjuran-anjurannya sama. Padahal yang satu di ujung dunia sebelah timur, yang satu di ujung dunia sebelah barat. Ternyata sama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, wa qad ra'ayna man yunkir anna tanzimahu lahu imamun wa amir wa bai'a wa ahad. Wa yansib man qala dhalika ila al-fariyah wal buhtan. Falamma ikhtalafa ma'a qaumihi akhadha yu'iruhum bidzalik. Kami telah lihat, kata penulis, ada orang yang mengingkari bahwa organisasinya memiliki imam, amir, baiat, janji. Mengingkari mereka. Oh enggak, kami enggak ada imam, kami enggak ada amir-amiran, kami enggak ada janji, enggak ada baiat. Wa yansiban qala dzalika ila al-fariyah, bahkan menuduh orang yang mengatakan mereka punya imam, punya baiat, dikatakan pendusta, penuduh mereka, buhtan. Ternyata ketika mereka berselisih dengan kaumnya, mereka justru mencercanya dengan perkara-perkara tadi. Karena kalian gak punya imam, karena kalian gak ada baiat, itulah akibatnya, katanya. Berpecah belah. Loh, kemarin bilang wallahi gak ada baiat, gak ada imam, gak ada amir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini terjadi dan ini disaksikan. Bahwa hizbiyah selalu seperti itu. Kalaupun mereka khawatir ditahdir karena ada baiat, mereka ganti nama dengan janji. Ahad. Oh, ini cuma ahad. Hatta sururi hizbi ada ahadnya. Dan yang saya tahu, di antara mereka adalah yang ada di Bogor sana. Yang mereka memiliki pondok Alamus Sunnah dan kemudian berganti nama menjadi Hasmi. Kemudian mereka membentuk lagi kelompok itu, ada ahadnya dan ada saksinya yang bercerita pada saya. Oh, bukan baiat, ahad. Sama. Kalau itu adalah untuk janji setia, ya sama. Itu tidak ada kecuali kepada penguasa. Khonibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka namakan diri mereka harokah sunniyah. Padahal sunniyah, kalau maknanya sunnah, tidak mengajarkan hizbiyah. Maka harusnya bukan harokah sunniyah, harokah bid'iyah. Harokah bid'iyah, gerakan bid'ah. Karena mereka benci istilah salaf. Tidak ada satu ulama pun yang membenci istilah salaf. Tapi mereka menulis khusus buku kecil, judulnya tentang penamaan salaf itu bid'ah. Dan istilah salaf itu adalah perkara yang begini dan begitu. Dengan dalil huwa sammakumul muslimun, huwa sammakumul muslimin. Allah menamakan muslimin, sudah muslimin saja. Perkara-perkara yang seperti ini hampir pada semua hizib. Walhamdulillah sangat jelas sekali. Adapun yang tidak demikian hanya Ahlus Sunnah. Lu masa hanya Ahlus Sunnah? Iya.
Entah kalian, saya sudah masuk dalamnya 100% atau mungkin baru sekiannya. Yang jelas yang kita bela adalah ahlus sunnah, yang benar-benar ahlus sunnah. Yani pengikut salafus saleh, hanya mereka yang tidak termakan dengan hizbiyah. Selalu mereka walaupun katanya nggak ada baiat, kami kan nggak baiat, tapi kami cuma berprinsip apa jari kiai, yaitu juga hizbiyah. Kami kan merasa bodoh, maka kami pokoknya apa kata kiai, itu namanya hizbiyah. Yang menggantungkan agamanya pada seseorang. Kalau dia lurus, saya lurus. Dia belok, saya juga belok. Ini barakallahu fikum yang namanya hizbiyah. Mereka semua. Dari berbagai macam bentuk-bentuknya, semuanya terlibat hizbiyah. Taib yang ke-12. Di antara penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebenaran, adalah adz-dzunub, dosa-dosa. Qala, syu'mu dzunub wal ma'asi ma'lumun. Jeleknya dosa-dosa dan kemaksiatan sudah sangat jelas. Wa dararuha 'alal qalbi 'azim. Dan madaratnya bagi hati sangat besar. Bima yaghshahu min ar-rain. Karena apa yang menutupinya dari ar-rain. Kallabal rana 'ala qulubihim. Tidak sekali-kali. Bahkan kata Allah, rana 'ala qulubihim. Hati-hati mereka terkena ar-rain. Titik hitam. Setiap dia berdosa, tertitik dengan titik hitam. Sampai hati tadi semakin pekat, hitam, hingga tidak lagi bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang jelek. Karena sudah tertutup dengan rain. Mimma yujibu dha'fal qalb. Yang akhirnya menjadikan hati ini lemah. Alladhi yujib dha'fal aql. Yang akhirnya menjadikan akal pun ikut lemah. Famislu hadza ab'ad an tasawwuril haqq. Tentunya orang yang seperti ini sangat jauh untuk bisa menggambarkan kebenaran. Untuk bisa memahami kebenaran sangat jauh. Fadlan an talabihi wa iradatihi wa iltizamih. Apalagi mau mencari kebenaran. Apalagi mau menginginkan kebenaran. Apalagi mau berpegang dengan kebenaran. Tergambar saja tidak. Sulit menggambarkan kebenaran. Contoh sederhananya adalah orang yang sudah habis umurnya dengan narkoba. Saya sudah dapati pengalaman. Sulit untuk dipahamkan. Dianya mau. Tapi ketika terangkan nggak ngerti-ngerti. Sudah bebal kepalanya. Sudah susah. Padahal dia sudah tobat. Apalagi ada dosa-dosa yang dia belum tobat. Yang sudah taubat pengaruh dosanya masih ada. Akal tidak cerdas, hati tidak mudah untuk bisa memahami. Setiap diterangkan, sulit untuk paham. Kalaupun sudah paham, kemudian mudah emosional, mudah marah. Ini barakallahu fikum baru zahir, baru perkara zahir. Apalagi kejelekan dari perkara-perkara batinnya. Karena sudah terbiasa dengan dosa-dosa, maka sulit untuk menerima kebenaran. Hati sudah tertutup dengan titik-titik hitam, dan kemudian tidak lagi bisa melihat. Mata hatinya gak bisa melihat. Walaupun mata kepalanya bisa melihat. Mata hatinya buta. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. InsyaAllah akan kita baca ucapan beliau pada sistem berikutnya. Pada dhuhur biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.